gimana caranya lu bikin podcast di kala kesibukan lu yang padat? Karena gue orang kantoran, pagi sampai sore itu ya fokusnya untuk kantor. Sampai rumah pasti udah malam, jadi langsung istirahat. Artinya gue cuma punya waktu sedikit buat konten. Makanya gue memilih pakai Anchor, karena gue bisa bikin podcast dengan efisien. Dari rekam sampai tentuin waktu rilis. Hasilnya pun bisa maksimal. Dijamin dengan Anchor, kesibukan bukan menjadi alasan lagi buat kita nggak nge-podcast. So, cobain pakai Anchor. Selamat datang di Tutup 2022. Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2022 yang diselenggarakan komunitas The Podcaster Indonesia. Selamat mendengarkan. Bicara soal gaji, mungkin masih banyak yang bingung kenapa gaji itu menjadi masalah yang sensitif di kalangan orang-orang kantoran. Terlebih buat teman-teman mungkin yang belum masuk ke dunia kerja atau baru masuk nih di kantor pertama. Dari beberapa cerita temen gue yang kerja kantoran juga dan beberapa sumber lainnya, masalah yang paling umum dirahasiakan oleh orang-orang kantor adalah masalah gaji. Biasanya masalah gaji ini nih nggak boleh kita ceritakan ke orang lain, terlebih paling utama itu teman satu kantor kita. Pasti adalah perasaan ketika kita baru mendapatkan pekerjaan pertama kita dengan nominal gaji tertentu, atau mungkin ketika kita baru mendapatkan gaji kita yang 2 digit, itu ada rasa untuk cerita atau mau pamer gitu ke teman-teman kita. Tapi justru ya ini adalah salah satu hal yang umumnya dilarang keras oleh perusahaan kita, yaitu menceritakan masalah gaji. Tujuannya ya untuk menghindari konflik. Konflik ini sebenarnya bisa bentuknya itu beraneka ragam, tapi udah gua rangkum ke dalam 4 poin ya. Langsung aja kita bahas di sini. Masalah pertama adalah kalau kita menceritakan gaji kita ke orang lain, bisa menunjukkan adanya ketimpangan antara satu job desk yang sama. Bayangkan kalian itu kerja dengan job desk yang sama dengan teman kalian, dengan beban kerja yang sama-sama berat. Tapi ketika kita bahas gaji, kok gajinya bisa beda? Teman kalian itu kok bisa lebih tinggi dari kalian? Tentunya kalau hal itu terjadi, kalian akan merasa adanya ketimpangan. Dan bahkan kalian akan mulai mencari tahu nih, kira-kira teman-teman yang lain dengan job desk yang sama itu gajinya berapa? Itu pun ya kondisinya ketika beban kerjanya itu antara kalian dengan teman-teman kalian itu sama bebannya. Tapi coba kalian bayangin ketika kalian itu bertemu dengan teman yang job desk-nya sama, tapi beban kerja kalian itu jauh lebih berat daripada teman kalian, tapi gaji teman kalian jauh lebih tinggi. Ketimpangannya ini kan akan kelihatan jauh lebih berat lagi daripada kasus yang pertama tadi. Dan akhirnya, akibat ketimpangan ini akan muncul beberapa konflik lainnya. Seperti di poin kedua, yaitu akan berdampak kepada hubungan dengan rekan kerja. Kalau seandainya kalian tipe yang legowo menerima gaji yang dikasih oleh kantor, mungkin ini nggak akan menjadi masalah ya. Tapi banyak cerita di mana ketika kita itu sharing besaran gaji kita ke orang yang beda kantor aja, terkadang muncul rasa iri. Kenapa orang ini gajinya bisa lebih gede dari gua padahal kerjaannya sama aja? Itu aja kondisinya antar teman yang beda kantor. Bayangin, kalau kondisinya itu terjadinya antar teman kantor, mungkin nantinya ketika kalian ngobrol itu akan sedikit awkward dengan teman kalian. Apalagi ketika kalian lihat teman kalian, dia itu kerjanya lebih sering ongkang-ongkang kaki. Waduh, itu bakalan, ya kalian bisa definisikan sendirilah rasanya gimana. Kemudian dari poin pertama dan kedua ini bisa berlanjut ke konflik selanjutnya di poin ketiga, yaitu memicu kita untuk resign. Untuk kondisi sekarang aja banyak orang yang resign dari kantor dia saat ini karena besaran gaji yang di-offering setelah kita melakukan interview dengan perusahaan tersebut. Bayangin aja kalau seandainya kalian tahu besaran gaji teman kalian di kantor sebelah, kantor yang berbeda dengan kalian itu segini, tentunya kalian akan berekspektasi kalian bisa dibayar dengan harga yang sama di kantor tersebut atau kantor yang lain kan? Karena hal itu tidak kalian dapatkan di kantor kalian saat ini. Which is, hal itu akan mendorong kalian untuk mencari pekerjaan yang lebih baik lagi dengan bayaran yang sudah kalian ekspektasikan. Apalagi ya kalau ternyata perusahaan kalian itu nggak bisa nge-counter offer dari perusahaan tempat kalian melamar. Tentunya kalian pasti akan jauh lebih bulat untuk
resign kan. Apa resign di sini tergolong masalah? Sebenarnya bukan masalah untuk kita, tapi masalah untuk perusahaan tempat kita bekerja dan juga anggota tim kita. Karena mereka itu kehilangan satu orang member yang biasa mengerjakan tas tertentu, which is butuh pengganti yang bisa dibilang harusnya sepadan dong seperti kalian. Biasanya butuh one month notice sebelum kalian resign. Nah, pertanyaannya adalah apakah dalam 1 bulan tersebut mereka sudah bisa menemukan pengganti kalian? Kalau belum, impactnya adalah beban kerja kalian itu akan dibagi rata kepada teman-teman kalian, atau dalam kasus terburuk tas kalian itu nggak dikerjain malah menumpuk, dan tentunya hal itu akan berdampak kepada perusahaan tentunya. Makanya tergolong masalah. Lalu konflik terakhir, sebenarnya ini konflik yang bisa dibilang tidak dipicu dari poin 1, 2, atau 3. Bisa dibilang ini konflik yang berdiri sendiri ya. Di poin keempat ini adalah merupakan impact ketika kalian itu membocorkan informasi gaji kalian. Kalian biasanya akan menerima punishment kalau ketahuan. Sebenarnya untuk punishmentnya sendiri itu berbeda-beda ya antar perusahaan, tergantung kebijakan dan aturan yang berlaku. Karena balik lagi, informasi jumlah gaji itu kan informasi konfidensial atau rahasia. Dan kalau seandainya kalian ketahuan membocorkan informasi yang konfidensial, tentunya kalian akan menerima punishment. Dan mungkin kalian pun akan dimasukkan ke dalam salah satu list orang-orang yang mungkin membocorkan informasi perusahaan. Soalnya masalah gaji konfidensial pribadi aja kalian nggak bisa jaga, gimana masalah konfidensial yang lain yang punya perusahaan. Kalau sanksinya itu masih berupa scoring sih menurut gue masih mending ya. Tapi kalau seandainya sanksinya itu sudah dalam bentuk pemecatan secara tidak hormat, gimana tuh? Oke, jadi itulah alasan ya kenapa kita itu tidak boleh membocorkan masalah gaji kita kepada orang lain, terlebih kepada teman kantor kita. Soalnya memang belakangan ini banyak berseliweran orang-orang yang membeberkan jumlah gaji mereka di sosial media, which is itu hal yang bisa dibilang bukan tindakan yang tepat. Dan kalian lihat sendiri kan ketika konten itu viral, akhirnya berdampak kemana-mana. Dampaknya pun bukan dampak yang positif, malah dampak negatif yang kelihatan. Oleh karena itu, buat teman-teman bijaklah dalam merahasiakan masalah gaji ini. Karena menurut gua ketimbang pamer-pamer soal masalah gaji, kalian masih bisa pamer achievement kalian yang lain. Bisalah cari aktivitas lain yang menghasilkan achievement gitu. Menurut gua itu jauh lebih bermanfaat daripada ngegibahin soal masalah gaji. Well, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di Tutup 2022 episode lainnya. Bye semuanya.